فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 17 dari pelajaran fikihnya Al-Mustawar Rabi' level yang keempat. Masih di bagian murajaah. Qol al-adabul lati yambaghi 'alal muslim mura'atuha. Adab-adab yang semestinya muslim memeliharanya, memperhatikannya, meraikannya. Inda qada'il hajah, tatkala menunaikan hajat. Yang pertama, ayyaqula qabla dukhulil khala, mengucapkan sebelum masuk ke bilik tandas, ke kamar kecil itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh iya. Siapa yang menerjemahkan ini? Iya. Ya Allah, saya berlindung dari jin wanita, jin betina dan setan. Iya, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Hadisnya siapa ini? Siapa yang ingat? Hadisnya siapa? Benar. Riwayat siapa? Riwayat siapa? Siapa? Muslim. Riwayat siapa? Iya, Bukhari dan Muslim. Baik. Qal summa yuqaddimu rijlahul yusra wa yadkhulul khala. Kemudian mendahulukan kaki kiri. Selanjutnya baru masuk ke kamar mandi. Iya, doanya adalah ketika masih di luar. Karena kalau di dalam kita dimakruhkan untuk berzikir, sementara doa adalah bagian dari zikir. Gimana kalau kita bukan sedang di kamar mandi, mungkin di tepi sungai atau mungkin di lembah-lembah mana sedang mau buang pup. Berarti doanya di mana atau ketika apa doanya? Ketika mau buang aja. Maksudnya mau buang tuh gimana? Ketika Sudah mau wahid bukan. Ketika apa? baru mau. Maksudnya mau apa? Mau apa? Buang aja. Bukan begitu. Dijelaskan para ulama yaitu ketika mau membuka auratnya. Jadi biar setan jangan melihat aurat kita. Baik. Sebelum buka aurat baca doa itu dulu. Yang kedua, wa ayyuqaddima rijlahul yumna indal khuruji minal khala, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari bilik tandas itu. Wa yaqul ghufranak, saya mohon pengampunanmu. Yang ketiga, Allah yastaqbilal qiblah. Ya, disunahkan menjauh dari arah kiblat, walaupun tidak sampai haram tapi kita lebih baik cari arah yang lain sebagai bentuk penghormatan. Wala yastadbiraha, tidak membelakanginya juga. Hala qada'il hajah, tatkala menunaikan hajat. Baik. Boleh enggak menghadap ke matahari? Misalkan matahari di timur, kita menghadap ke timur. Matahari mau tenggelam, kita menghadap ke matahari. Boleh tak? Boleh, enggak ada dalil yang melarang. Sebagian fuqaha mengatakan tak boleh katanya. Karena apa? Matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Demikian pula bulan tanda kekuasaan Allah. Akhirnya dibantah oleh Imam Syaukani. Oh, bintang juga tanda kekuasaan Allah. Nanti kita menghadap kemana? Bingung kita. Ya memang tak perlu tambah-tambah. Sudah, Nabi cuma melarang bagian ini saja, menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Yang lain tak masalah. Yang ketiga, Allah yastaqbila. Ini sudah. Yang keempat, ayyajtani badukhulal khala bil mushaf. Ia menjauhi amalan membawa mushaf ketika masuk ke kamar mandi. Baik. Li'annahu kalamullah, karena dia adalah kalamullah. Kemudian yang kelima, Allah yatakallama asna'a qada'il hajah. Tidak berbicara ketika menunaikan hajat, kecuali ketika diperlukan, tak masalah kalau diperlukan.
Baik. Kemudian masuk ke muka surat berikutnya, alistinja wal istijmar. Alistinja huwa izalatul adza, menghilangkan gangguan, bilma, memakai air, ba'da qada'il hajah, setelah menunaikan hajat. Yang kedua, alistijmar huwa izalatul adza bi ghairil ma, menghilangkan gangguan, menghilangkan najis dengan yang selain air. Minat tohirat, dari benda-benda suci, kal ahjar, seperti bebatuan, wal manadil, yaitu sapu tangan, wama syabaha dzalik, dan yang seperti itu. Kemudian syurutu ma yustajmaru bih, syarat benda yang dipakai untuk istijmar. Di sini didatangkan berapa? 5 syarat. Yang pertama, la yajuzul istijmar bi aqalla min salasati ahjar, tidak boleh istijmar dengan batu yang kurang dari 3. Ya macam kurang suci ya, kalau cuma 1 atau 2 kali. Perlu beberapa kali biasanya. Wa in zada fal yutir, kalau lebih dari 3 maka hendaknya berwitir, dibuat pola witir, ganjil. Yang kedua, la yajuzul istijmaru bima la yunadzifu jayyidan, tidak boleh istijmar dengan benda yang tidak mampu membersihkan dengan baik. Nahwu mislu balastik, ya seperti plastik, wazujaj, pakai kaca, nanti calar itu. Oh iya. Kalau pakai daun keladi boleh tak? Daun keladi sepertinya licin ya. Kalau pakai daun palas boleh tak? Tajam sangat. Oh nanti calar. Cari apa yang sesuai. Yang ketiga, la yajuzul istijmar bil adhum war raus, tidak boleh istijmar memakai tulang dan juga ataupun memakai raus, yaitu kotoran hewan. Kenapa pakai tulang tak boleh? Ya, ada makhluk ikut berzikir. Ya? Makan setan. Iya betul. Bukan setan, makanan jin ya, saudara kita dari kalangan jin. Itu burung gagak. Enggak ada kucing. Oh iya. Kalau gigi boleh nggak pakai gigi? Kenapa tak boleh? Hah? Iya, kata para ulama karena dia macam tulang. Bukan karena kecil bang. Kalau jumpa gigi dinosaurus besar juga. Tapi tetap tak boleh karena dia tulang. Yang keempat, la yajuzul istijmaru bitta'am, tidak boleh istijmar dengan makanan, dengan burger. Rugi lah dengan burger. Yang kelima, la yajuzul istijmaru bil awraq, tak boleh istijmar dengan kertas yang allati fiha dzikrullah, ya ada zikir pada Allah, tak boleh. Tidak seperti sebagian penyihir sengaja mereka melumuri Quran dengan najis. Tujuannya agar setan suka, semakin sakti, tapi semakin kafir, naudzubillah. Kemudian wa yabta'idul muslim, hendaknya muslim menjauh anil istijmari bil jaraid, dari istijmar memakai koran, memakai surat-surat kabar itu, li'annaha la takhlu min asma'illah, karena dia tidak kosong dari nama Allah. Ini yang mungkin di Jazirah Arab sana ya. Kalau di negeri kufar wa alam, tinggal dilihat baik-baik. Kalau ada nama Donald Trump boleh tak? Tidak masalah itu. Dihinakan sekalian, orang busuk jahat itu. Baik, kemudian al-amakinul lati yuhramu qada'ul hajati fiha, tempat-tempat yang diharamkan untuk menunaikan hajat di situ. Pertama, fil ma'ir raqid. Apa arti raqid ya? Iya, tenang, diam. Ayo, thayyib. Kemudian yang kedua, tahtal asjaril musmirah. Kenapa? Thayyib. Di bawah pohon yang berbuah. Thayyib. Yang ketiga, fi tariqin nas wa dhillihim, di jalanan orang dan di naungan mereka. Yang keempat, baina kuburil muslimin, walaupun tidak betul-betul di atas kubur, tapi di area pekuburan jangan, karena ini menghinakan negeri-negeri muslimin, perumahan kaum muslimin, tidak boleh dilakukan. Baik, kemudian ad-darsus sabi' an najasah. Sekarang pelajaran yang baru. Pelajaran yang ketujuh, benda najis. Makna najasah hiya asyai'ul mustaqdzar, benda yang
menjijikkan. Yang membaca mustakdzir tak masalah, tapi biasanya mustakdzar yaitu dinilai menjijikkan. Alladzi hakama syari'u binajasatih, yang mana pembuat syariat menghukumi ini najis. Jadi menjijikkan atau tidak menjijikkan ini memang kembali ke kita, perasaan manusia lain-lain. Tapi najis atau tidak najis kembalinya ke syariat. Mungkin kita memandang najis, air liur najis, tapi apa? Tapi sebenarnya tidak sampai najis, cuma menjijikkan. Sebagian orang mengatakan najis air liur manusia. Demikian pula misalkan kotoran ayam, kita mengatakan ini najis. Tapi yang betul dia menjijikkan, tidak sampai najis. Jadi kembali ke dalil. Sekarang mahiyal asya'ul allati, apa benda-benda yang qamat dalilu ala najasatih, dalil telah tegak menunjukkan dia itu najis. Yang pertama baulul adami, kencing manusia, wa ghaitu, dan beraknya manusia. Masalah kencing manusia dalil ma'ruf, Nabi menyuruh untuk bersuci dari kencing, menunjukkan kencing itu najis. Baik itu kencing anak kecil kah atau kencing orang besar. Kencing bayi juga najis, kecuali Nabi memberikan keringanan, bukan karena tidak najis, tapi najisnya apa? Mukhaffafah, najisnya diringankan. Baik, kalau berak jelas najis, seperti dalam beberapa hadis yang telah kita lewati, Nabi menjauhkan sendal beliau yang terkena kotoran manusia. Menunjukkan benda itu adalah benda yang najis. Yang kedua, maitatul hayawanat, bangkai hewan. Telah dinukilkan ijma, hewan yang mati tanpa penyembelihan secara syariat dia dikatakan bangkai. Baik. Berarti nanti waktu hari raya Idul Adha setelah disembelih, boleh nggak kita bilang ini bangkai kambing? Boleh tak? Tak boleh, dia bukan bangkai karena sudah disembelih secara syariat. Adapun kalau dia kambingnya jatuh, patah leher, mati, ada dikatakan maitah, ya bangkai. Atau hewan saling bertarung kemudian yang satu mati, itu baru dikatakan bangkai. Baik. Dikatakan di sini wa yustasna min dzalik, diperkecualikan dari bangkai hewan adalah maitatus samak, bangkainya ikan. Dia bangkai juga karena tidak disembelih. Ikan bilis disembelih tak? Untuk apa sembelih, susahnya kita. Baik. Tapi apa? Dikatakan dia itu suci, dia tidak najis. Wal jarad, yaitu belalang. Baik. Fa innaha tahirah, maka sesungguhnya dia itu suci. Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat Abi Dawud, uhilat lana maitatan wadaman, dihalalkan untuk kita yaitu 2 bangkai dan 2 darah. Amal maitatan fasamaku wal jarad, adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Wa amad daman, adapun 2 darah yaitu al-kabid wa tohal, yaitu jantung dan hati atau limpa, ya. Jarad belalang, iya belalang. Hadisnya demikian, tapi yang lain mengatakan hadis ini yang betul mauquf. Cuma mauquf ke Ibnu Umar lahu hukmul marfu'. Tak mungkin Ibnu Umar berani mengatakan halal haram untuk sesuatu yang hukum asalnya haram, kecuali karena mendengar itu dari Nabi. Jadi hewan yang sudah dikatakan halal untuk kita, maka tidak dikatakan dia itu bangkai. Tidak dikatakan dia itu najis, bangkai, tapi tidak dikatakan najis. Kemudian yang ketiga, baulu wa rausu ma la yu'kalu lahmuh, yaitu kencing dan berak dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ini najis. Kabaulil himar, seperti kencingnya keledai. Keledai yang mana? Keledai jinak yang biasa ditunggangi orang. Kalau di sini jarang ya, tapi kalau di Yaman sering nampak itu orang naik keledai. Kalau di sini yang nampak apa? Kuda ya biasanya ya. Kecuali kuda padi, tapi dipanggil kuda juga. Nah, kalau yang keledai tak boleh. Keledai jinak dia tak boleh dimakan, maka kencing dan beraknya itu najis. Nabi melarang, cuma apa hikmahnya ini diperselisihkan di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Ya. Sehingga
Kalau boleh nampak setan jadi najis. Bukan begitu. Ini perkaranya lain, masalah kenajisan dengan masalah apa yang boleh dia nampak. Memang ulama berselisih tentang ini. Ada yang mengatakan karena dia itu kotor, jenis darahnya darah yang kotor. Oh alam, tak tahu. Kita perlu dalil yang lebih jelas. Ada yang mengatakan karena kalau dia dimakan nanti semakin berkurang kendaraan. Cuma apa hubungan dengan najis? Tak ada hubungan. Maka wallahu a'lam untuk yang ini. Baik. Adapun hewan yang dia boleh dimakan, maka kencing dan beraknya itu suci. Suci dalam artian tidak membatalkan wudhu kalau tersentuh. Kalau kita sholat pun tidak masalah. Cuma masalah bau ya. Nah, kucing termasuk yang mana kucing? Kucing pembahasannya bukan masalah dia boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Orang Kristen yang makan. Kristen di Ambon makan kucing. Nah, ini kemungkinan besar memang apa? Dagingnya, bukan daging, apa ini kencing dan beraknya itu termasuk najis juga kemungkinan. Tapi ini memang perselisihannya berat kalau masalah kucing. Kalau anjing iya. Buktinya apa? Air liurnya saja seperti itu harus dicuci dengan sampai 7 kali. Yang pertamanya pakai tanah, apalagi beraknya. Adapun untuk kucing ada 2 sudut pandang. Apakah dia dilihat dari dia tidak boleh dimakan? Karena kalau tidak boleh dimakan memang hukumnya adalah najis. Maka ini pendapat kuat sekali. Ada yang mengatakan tak ada dalil. Memang tak ada dalil yang jelas. Tapi tatkala hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala orang-orang dari Urainah mereka datang kepada Nabi, masuk Islam, kemudian mereka demam. Maka mereka kemudian disuruh Nabi keluar dari Madinah, minum dari susu dan kencing dari onta-onta. Habis itu sembuh. Maka jumhur ulama mengatakan menunjukkan hewan yang dagingnya boleh dimakan, berarti kencing dan beraknya itu suci. Buktinya apa? Boleh diminum juga tadi. Pernah tak? Kalau di Yaman yang sakit biasanya pada pernah. Baik. Tapi apa? Jangan langsung keluar dari perut langsung di tadah mulut. Ada teman Malaysia itu orang di KL sana, dia mau praktek hadis itu, baru ontanya baru nembakkan keluar di tadah mulut, habis itu pingsan dia, panas sekali. Salah siapa suruh gitu. Namanya habis dari perut. Kencing kita kan juga agak panas kan kadang dari perut panas. Yang betul apa? Tunda dulu sampai agak sejuk. Nanti campur susunya, baru diminum untuk obat. Yang tak sakit tak perlu. Minum susu yang di kedai-kedai aja itu. Tapi masalah boleh. Iya. Untuk yang sakit perut, sakit demam, yang diperlukan, kalau tak perlu tak ya. Pakai susu yang lain, susu kambing. Untuk sakit perut, sakit apa namanya? Sakit dada itu. Tak perlu sampai minum kencingnya onta. Masalah boleh untuk obat. Kalau tak perlu tak ya. Kuda. Kalau hukum asalnya boleh secara kaidah, cuma apakah dia jadi obat belum tahu. Coba dulu aja sakit apa coba cari kencing kuda. Masih ada obat yang lain, pakai obat yang lain yang sedap-sedap. Baik, kemudian yang keempat al-kalb, yaitu apa itu benda yaitu dia dihukumi najis menurut jumhur ulama. Jumhur atau sebagian ulama. Baik. Walaupun yang lain mengatakan hanya air liurnya yang najis sementara badannya tidak. Tapi susah kita memisahkan karena apa? Air liur ini bagian dari badan dia. Lagi pula anjing sering itu kan ya, sering menjilat-jilat badannya, susah untuk dipisahkan dari najis. Baik. Maka untuk selamatnya jangan sampai dia menempel ke kita. Sedekah boleh, tapi jangan sampai dia menjilat-jilat kita, apalagi kayak orang kafir yang wajahnya dijilat-jilat. Na'udzubillah. Anjing niatnya baik, sayang tuan, tapi dia najis, tak boleh. Yang kelima, al-khinzir, yaitu babi. Baik. Tidak ada dalil yang jelas. Sebagian ulama mengatakan dalilnya adalah qiyas. Kalau anjing saja begitu, apalagi babi, karena babi lebih menjijikkan. Yang lain menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau nggak salah, man la'iba satron faka'an nama ghamasa yadahu fi apa lafadznya itu? Fi lahmil khinzir wa damih.
barang siapa main satrons, kalau tak salah lafadznya satron ya, yaitu catur, maka kalau nggak salah lafadznya satron, agak lupa, satron atau nardasyir, maka seakan-akan dia itu membenamkan tangannya ke daging dan darah babi. Untuk apa Nabi bilang ini? Agar orang menjauh. Berarti memang darah dan daging babi harus dijauhi. Maka ini mengisyaratkan dia itu najis. Wallahu alam. Ini pendapat sebagian ulama macam itu. Ya. Ilahuna wallahu a'lam.